Ex-karyawan Edi Darmawan ayah Wayan Mirna Salihin curhat ada yang berubah sejak kasus kopi sianida Jessica Wongso mencuat. Sosok Edi Darmawan Salihin, ayah mendiang Wayan Mirna Salihin, menyita perhatian publik setelah tampil sebagai narasumber utama dalam film dokumenter Netflix Ice Cold, Murder, Coffee and Jessica Wongso. Selama ini, ayah Mirna memiliki kegiatan sebagai seorang pengusaha. Diketahui, Edi Darmawan Salihin memiliki perusahaan di bidang layanan pengiriman barang berskala nasional. Selama ini, perusahaan milik Edi Darmawan Salihin tak mendapat sorotan masyarakat. Hingga baru-baru ini, beberapa mantan karyawan berani menyampaikan curhat kepada publik. Beberapa orang yang mengaku sebagai mantan karyawan Edi Darmawan, menyebut ada yang berubah setelah kasus meninggalnya putri Edi Darmawan, Wayan Mirna Salihin yang divonis meninggal karena diracuni kopi sianida oleh Jessica Wongso. Tak hanya itu, para mantan karyawan tersebut juga membeberkan hal yang mengejutkan seputar isu PHK yang sempat beredar ke publik, belum lama ini. Namun begitu, para mantan karyawan tetap mengakui ada hal-hal yang sempat membuat mereka nyaman sebelum kasus meninggalnya Mirna. Salah seorang mantan karyawan Edi Darmawan bernama Wartono, menyebut bahwa pada awalnya para mantan karyawan dan petinggi memiliki hubungan erat bak keluarga. Namun semua itu berubah setelah kasus meninggalnya putri Edi Darmawan, Wayan Mirna Salihin. Awalnya bona fide, saya masuk suasana kerja nyaman, penggajian nyaman, karyawan-karyawannya sudah kayak keluarga. Lama-kelamaan, setelah ada kejadian Mirna kopi sianida, mulai dari situ gejalanya. Penggajian mulai tersendat, ujar mantan karyawan bernama Wartono. Saya sudah pernah menegur Pak Edi Darmawan Salihin, Pak, kalau penggajian begini, saya tidak makan. Bapak saya tanya begitu. Pak Edi sendiri jawab, tetap ton, 3 bulan berikutnya, insya Allah. Bisa, normal kembali. Tapi kemudian 3 bulan berikutnya masih jalan begitu-begitu saja. Sampai kejadian PHK besar-besaran, sambung Wartono. Mantan karyawan lainnya yang bernama Teguh juga mengaku sempat nyaman bekerja untuk Edi Darmawan selama 18 tahun. Namun, isu PHK membuatnya harus memperjuangkan hak lantaran ia dan para eks-karyawan lain mengaku belum mendapatkan pesangon. Yang saya rasakan nyaman kerja di sana, santai kerjanya. Walaupun kami kerja siang tak dapat SP. Kenyamanan itu membuat saya jadi keenakan, tidak terasa hampir 18 tahun. Loh, kok saya gaji kecil tapi lama di situ? Saya nyaman karena gaji teratur, ujar mantan karyawan bernama Teguh. Nah setelah ada kasus Mirna, sianida itu parah yang membuat istri saya berteriak. Setelah itu terjadi PHK besar-besaran itu. Mungkin karena efisiensi, ya sudah saya terima. Tapi tidak ada pesangon, ujar Teguh disusul permohonan baik-baik kepada Edi Darmawan agar ia dan para mantan karyawan lain mendapat uang pesangon. Rupanya, buntut dari keluhan mantan karyawan Edi Darmawan Salihin itu sudah mencapai ranah hukum. Para mantan karyawan yang jumlahnya 38 orang pun melibatkan pengacara bernama Mangunju Haji Simanulang sebagai kuasa hukum mereka. Kami tidak berhenti untuk memperjuangkan keadilan bagi para karyawan, bagi korban PHK pesangon ini. Kembali kami melakukan laporan polisi di Polda Metro Jaya di tanggal 26 September 2023. Ini laporan kami di Polda Metro Jaya, ujar sang pengacara. Kami putuskan supaya para pemegang saham ini dimintai pertanggungjawaban oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam hal meminta pertanggungjawaban hukumnya terhadap hak-hak korban PHK yang 38 orang tadi, sambungnya.